Udah aku mulai. Dah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Novi sebagai moderator. Saya Mami sebagai penulis. Saya Linda sebagai pemateri. Saya Amisa sebagai pemateri. Saya Amanda sebagai pemateri. Saya Sabila sebagai pemateri. Saya Disputri Fadila sebagai pemateri. Saya Nurulaini sebagai pemateri. Saya Vera Silvina Hurai sebagai pemateri. Dan saya Veronica sebagai operator. Selamat dari kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang makalah ilmiah dan laporan metode ilmiah yang akan dijelaskan dari kami. Pembahasannya di sini ada definisi makalah ilmiah, ciri-ciri makalah ilmiah, dan jenis-jenis umum makalah ilmiah, dan langkah-langkah penulisan makalah ilmiah, dan struktur umum penulisan makalah ilmiah, manfaat penulisan makalah ilmiah, dan tujuan penulisan makalah ilmiah. Makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah suatu karya tulis yang menyajikan hasil kajian, penelitian, atau pemikiran mendalam mengenai suatu topik tertentu yang disusun secara sistematis, objektif, dan logis. Seperti yang kita lihat pada slide, makalah bukan hanya sekedar tulisan biasa. Makalah ilmiah adalah sebuah karya formal dan terstruktur. Intinya, makalah ilmiah menyajikan hasil kerja keras kita, baik itu hasil penelitian, misalnya data yang dikumpulkan, hasil kajian literatur, atau pemikiran mendalam kita terhadap teori-teori yang sudah ada. Dan selanjutnya ciri-ciri makalah ilmiah yaitu objektif. Objektif yaitu makalah yang tidak dipengaruhi oleh opini pribadi melainkan berdasarkan fakta, data, dan kajian teori. Yang kedua, sistematis. Sistematis yaitu penulisan mengikuti struktur yang jelas, umumnya berisi pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka, serta setiap bagian saling berkaitan dengan struktur. Logis dan rasional yaitu penalaran yang digunakan harus masuk akal dan sesuai dengan prinsip berpikir ilmiah. Menggunakan metode ilmiah, penyusunan makalah menggunakan langkah-langkah metode ilmiah seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan. Dengan demikian, isi makalah tidak hanya pendapat tetapi didasarkan pada proses ilmiah yang benar. Referensi yang jelas, semua kutipan teori, data, dan pernyataan berasal dari sumber lain wajib dicantumkan. Referensi dapat berasal dari jurnal ilmiah, buku teks, artikel akademik, laporan penelitian. Tujuannya supaya pembaca dapat menelusuri kembali sumbernya. Oke, baik, di sini ada beberapa jenis-jenis makalah ilmiah dan yang tertera di PPT ada 4, sisanya akan saya sebutkan sendiri. Yang pertama ada makalah kajian, konseptual atau teoritis. Makalah ini biasanya disusun berdasarkan kajian teori dan literatur tanpa melakukan penelitian secara langsung. Makalah ini fokus pada analisis dan pembahasan konsep atau gagasan teoritis. Jadi di sini makalahnya ada bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep atau gagasan teoritis yang ada. Selanjutnya ada makalah hasil penelitian atau empiris. Makalah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh para penulis. Jadi makalah ini tuh menyajikan metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasannya. Biasanya ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis. Jadi jenis-jenis makalah ini tuh mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya ada hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan dapat digunakan sebagai referensi
dan bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi topik yang akan dibahas ini mempunyai kelebihan. Kelebihan itu memungkinkan penulis untuk memahami topik yang akan dibahas secara mendalam dan mempunyai kekurangan seperti memerlukan pengetahuan yang cukup tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada makalah tugas akademik. Makalah yang dibuat sebagai tugas dari guru atau dosen dengan tujuan melatih kemampuan berpikir ilmiah dan penulisan ilmiah. Makalah ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah kita sebagai mahasiswa dan penulisan ilmiah. Dia itu mempunyai kelebihan yang memungkinkan penulis untuk memahami topik yang akan dibahas serta memiliki kekurangan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukan penelitian dan menulis makalah. Nah, kan ada 4 yang ada di PPT. Selanjutnya saya akan bahas yang menurut saya lagi. Yang pertama itu ada makalah posisi atau position paper. Makalah ini menyatakan pendapat, sikap atau posisi penulis dan didukung oleh argumen dan data ilmiah. Dia itu bertujuan untuk menyatakan pendapat atau posisi penulis serta mendukungnya dengan argumen dan data ilmiah yang memiliki kelebihan memungkinkan penulis untuk menyatakan pendapat dan didukung oleh data ilmiah serta memiliki kekurangan memerlukan pengetahuan yang cukup tentang topik yang akan dibahas di makalah tersebut. Selanjutnya ada makalah seminar. Makalah seminar ini disajikan dalam seminar atau konferensi ilmiah, biasanya membahas topik tertentu dan menyajikan hasil penelitian. Biasanya bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian atau kajian serta berbagi pengetahuan dengan peserta seminar. Dan memiliki kelebihan memungkinkan penulis untuk menyajikan hasil penelitian dan berbagi pengetahuan dengan peserta seminar, serta memiliki kekurangan memerlukan kemampuan untuk menyajikan dan menjawab pertanyaan dari peserta seminar. Yang ketujuh ada makalah konferensi. Makalah ini disajikan dalam konferensi ilmiah. Biasanya ini akan membahas topik tertentu. Jadi dia tuh memiliki struktur, tujuan, kelebihan dan kekurangan sama seperti makalah seminar yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yang terakhir itu ada makalah jurnal. Seperti penjelasannya itu makalah ini disajikan dalam konferensi ilmiah yang biasanya membahas topik tertentu. Kelebihannya itu memungkinkan penulis untuk menyajikan hasil penelitian serta memiliki kekurangan yang memerlukan kemampuan untuk menulis dan hasil penelitian atau kajian yang kondisional. Jadi di sini ada langkah-langkah penulisan makalah ilmiah. Yang pertama menentukan topik. Maka pertama dalam menentukan topik makalah, topik yang dipilih harus jelas, relevan dan sesuai dengan bidang pembahasan sehingga proses pencarian data dan penulisannya dapat berjalan lebih terarah. Lalu yang kedua ada merumuskan masalah dan tujuan. Di sini kita merumuskan masalah dan tujuan. Perumusan masalah berfungsi sebagai fokus utama yang ingin dijawab. Sedangkan tujuan menjelaskan arah dan hasil yang ingin dicapai dari makalah tersebut. Yang ketiga ada pengumpulan data dan referensi. Pada tahap ini kita mengumpulkan data dan referensi dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal, artikel ilmiah atau laporan penelitian. Pengumpulan data yang valid sangat penting untuk memperkuat argumen dan kualitas makalah. Dan yang terakhir ada menyusun kerangka makalah. Kita menyusun kerangka makalah sebagai panduan penulisan. Kerangka ini membantu kita mengatur alur pembahasan secara sistematis sehingga isi makalah menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya ada struktur makalah. Yang pertama di halaman awal itu berisi judul, kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya di pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Selanjutnya ada isi yang adalah dasar teori, pembahasan masalah, data dan fakta. Lalu ada penulisan
penelitian yang dilakukan di laboratorium atau lapangan disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Jadi, laporan praktikum ilmiah adalah karya tulis formal yang bertujuan mendokumentasikan dan menyajikan hasil kegiatan percobaan atau penelitian yang dilakukan di laboratorium atau lapangan. Laporan ini harus disusun secara sistematis dan berpedoman pada metode ilmiah. Intinya, laporan praktikum adalah bukti tertulis bahwa kita telah melakukan percobaan atau eksperimen dan penelitian lapangan, misalnya pengamatan pertumbuhan tanaman di luar ruangan. Dan selanjutnya, ciri-ciri laporan praktikum ilmiah. Yang pertama, objektif, yaitu laporan disusun berdasarkan fakta hasil percobaan, bukan opini pribadi. Semua data ditulis apa adanya sesuai hasil yang diperoleh saat praktikum. Selanjutnya, sistematis. Laporan disusun dengan urutan jelas, biasanya dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah 3, hasil, analisis, kesimpulan. Struktur yang teratur membuat laporan mudah dipahami. Logis dan rasional. Isi laporan harus masuk akal dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Setiap pernyataan harus berdasarkan data, teori, atau hasil pengamatan yang benar, bukan perkiraan atau asumsi tanpa dasar. Selanjutnya, terukur dan dapat diverifikasi. Terukur berarti data atau hasil praktikum bisa diukur dengan alat ukur yang tepat dan dinyatakan dalam angka atau satuan tertentu. Artinya, hasil yang ditulis bukan perkiraan, tetapi benar-benar angka yang diperoleh selama percobaan. Dapat diverifikasi berarti data atau hasil percobaan bisa dicek ulang atau dibuktikan oleh orang lain. Jika orang lain melakukan percobaan yang sama dengan prosedur yang sama, maka mereka dapat memperoleh hasil yang kurang lebih serupa. Selanjutnya, lengkap dan detail. Laporan memuat seluruh informasi penting seperti tujuan percobaan, alat dan bahan, prosedur, hasil pengamatan, data numerik, analisis, kesimpulan. Semua harus dijelaskan secara rinci agar pembaca mengerti proses dan hasil praktikum secara utuh. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis laporan praktikum ilmiah. Di sini saya akan membahas 5 jenis lagi. Yang pertama itu adalah laporan praktikum eksperimen, yang mana laporan ini menyajikan hasil eksperimen yang dilakukan untuk menguji hipotesis atau teori ilmiah. Contohnya itu seperti pengaruh suhu terhadap laju reaksi kimia atau uji aktivitas antibakteri dan ekstra domisilin. Nah, tujuannya itu untuk menguji hipotesis atau teori ilmiah dan menyajikan hasil eksperimen yang dilakukan, serta memiliki kelebihan yang memungkinkan penulis untuk memahami proses ilmiah dan menguji hipotesis atau teori, dan memiliki kekurangan yang memerlukan kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen dengan baik. Jadi laporan praktikum eksperimen ini sama yang kayak di metode ilmiah di pembelajaran alamnya dasar, yang mana bisa dilakukan dengan observasi terlebih dahulu biar kita bisa melakukan eksperimen tersebut. Yang kedua ada laporan observasi, praktikum observasi. Laporan yang menyajikan hasil observasi atau pengamatan terhadap suatu fenomena atau objek ilmiah. Jadi laporan observasi ini bercontoh seperti pengamatan struktur bunga, observasi perilaku hewan, sama seperti tugas Pak Samsul kemarin yang observasi terhadap perilaku, etika, dan moral anak di sekolah dasar. Itu termasuk dalam laporan observasi, kan kita udah membuat kemarin laporan observasinya. Jadi dia juga memiliki kelebihan dan kekurangan serta tujuannya. Tujuannya itu untuk menyajikan hasil observasi atau pengamatan dan menganalisis fenomena atau objek. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu memungkinkan penulis untuk memahami fenomena atau objek ilmiah secara mendalam, serta memiliki kekurangan memerlukan kemampuan untuk melakukan observasi atau pengamatan yang lebih akurat. Yang ketiga ada laporan praktikum laboratorium. Laporan ini hampir sama dengan laporan yang di nomor 1, yang laporan praktikum eksperimen. Laporan ini yang menyajikan hasil eksperimen atau penelitian yang dilakukan di laboratorium. Nah, contohnya itu seperti pengaruh pH terhadap aktivitas enzim atau uji kualitas bahan kimia. Ini biasanya praktikumnya diminta di pelajaran kimia.
kelebihan maupun kekurangan juga. Yang kelebihan itu memungkinkan penulis untuk memahami proses ilmiah dan menguji hipotesis ataupun teori, dan memiliki kekurangan yang memerlukan kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen dengan baik. Selanjutnya yang nomor 4 adalah laporan praktikum proyek. Laporan ini menyajikan hasil proyek atau penelitian dilakukan dalam jangka waktu yang tertentu. Dia itu contohnya ada pengembangan alat pengukur kualitas air, ada penelitian tentang pengaruh polusi udara terhadap kesehatan. Ini tuh strukturnya sama seperti nomor 4 dan memiliki kelebihan maupun kekurangannya juga. Nah, kelebihannya itu memungkinkan penulis untuk memahami dan mengembangkan kemampuan penelitian, serta memiliki kekurangan memerlukan kemampuan untuk merancang dan melakukan proyek atau penelitian dengan yang baik. Selanjutnya terakhir ada laporan praktikum lapangan. Laporan praktikum lapangan ini menyajikan hasil penelitian atau pengamatan yang dilakukan di lapangan atau di luar laboratorium. Tujuannya untuk menyajikan hasil penelitian atau pengamatan yang dilakukan di lapangan dan menganalisis fenomena atau suatu objek ilmiah ini. Dia memiliki kelebihannya itu memungkinkan penulis untuk memahami fenomena atau objek ilmiah dalam konteks yang lebih luas lagi, serta memiliki kekurangan dengan memerlukan kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan yang berada di dalam lapangan. Di sini ada langkah penulisan laporan praktikum ilmiah. Yang pertama ada menentukan jenis dan tujuan laporan. Yang pertama adalah menentukan jenis laporan praktikum yang akan dibuat serta tujuan penyusunannya. Dengan memahami jenis dan tujuan laporan, kita dapat mengetahui fokus pembahasan dan arah penulisan yang tepat. Yang kedua ada mengumpulkan data atau hasil kegiatan. Setelah itu kita mengumpulkan seluruh data atau hasil praktikum mulai dari pengamatan, percobaan hingga catatan penting yang diperoleh selama kegiatan. Data ini menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan, sehingga harus dicatat dengan teliti dan akurat. Yang ketiga ada membuat kerangka laporan. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka laporan. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan agar isi laporan tersusun lebih sistematis, mulai dari pendahuluan, metode, hasil hingga pembahasan. Yang keempat ada menulis isi laporan. Setelah kerangka siap, kita mulai menulis laporan secara lengkap. Pada tahap ini seluruh data yang telah dikumpulkan dijelaskan secara rinci dan objektif sesuai struktur laporan praktikum. Dan yang terakhir adalah memeriksa kembali laporan yang telah ditulis. Penyuntingan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan penulisan, memastikan kelengkapan data, serta meningkatkan kualitas laporan agar siap untuk dikumpulkan. Selanjutnya ada struktur laporan praktikum ilmiah. Yang pertama itu ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan metodologi. Metodologi ini berisi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran.
Zaskia Enovianti dari kelompok 4 dari menanyakan di makalah bagaimana cara kita untuk menghindari plagiarisme dalam pembuatan makalah. Bagaimana cara kita untuk menghindari plagiarisme dalam pembuatan makalah? Di sini saya menanyakan, kan tadi kan sudah disebutkan ada beberapa jenis makalah. Nah tadi itu tidak ada disebutkan secara strukturnya. Itu pertanyaan saya tuh, untuk setiap jenis makalah itu strukturnya tetap sama atau berbeda? Nah jika struktur dan jenisnya itu sama, sebutkan dan jelaskan secara singkat. Dan jika berbeda, sebutkan dan jelaskan secara singkat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devi yang bertanya tentang, kan saya tadi sudah menjelaskan tentang jenis-jenis makalah yang ada di makalah itu emang nggak saya sebutkan secara struktur maupun contoh. Contoh tadi saya sebutkan di laporan praktikum ilmiah, bukan di jenis-jenis makalah ini. Nah jadi di sini tuh makalah itu memiliki beberapa jenis dan pastinya memiliki struktur yang berbeda, tidak sama. Jadi di dalam 8 jenis makalah itu ada struktur dan tidak ada struktur yang sama, melainkan semua jenis makalah itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Jadi untuk makalah kajian itu yang pertama strukturnya itu ada pendahuluan terlebih dahulu, selanjutnya ada kajian teori, analisis, dan kesimpulan. Nah karena dia makalah kajian, makanya setelah pendahuluan ada kajian teori, setelah itu ada analisis, karena dia akan membahas teori itu, makanya dia analisis, baru setelah dia analisis dia akan membuat kesimpulan. Terus selanjutnya ada makalah hasil penelitian atau hasil empiris. Itu strukturnya itu beda dari makalah yang pertama atau makalah kajian. Jadi strukturnya itu ada pendahuluan, habis itu ada metode penelitian, ada hasil penelitian, pembahasan, baru yang terakhir itu akan membahas kesimpulan. Jadi di struktur itu makalah itu pasti ada pendahuluannya dulu, baru setelah itu karena ini makalah hasil penelitian, jadi dilanjut dengan metode penelitian, selanjutnya hasil penelitian, setelah itu lanjut ke pembahasan, dan terakhir itu membuat kesimpulan. Terus yang ketiga itu ada makalah tinjauan atau analisis kritis. Dia itu memiliki struktur yang berbeda juga. Yang pertama itu ada pendahuluan, dan selanjutnya karena dia makalah tinjauan atau makalah analisis secara kritis, dia dilanjutkan dengan tinjauan secara literatur, dan selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pembahasan analisis, baru kesimpulan. Terus yang keempat itu beda juga, dia itu makalah posisi. Jadi makalah ini itu strukturnya di pendahuluan dulu, baru setelah pendahuluan itu kita akan membahas argumen yang akan dibahas. Setelah itu kita akan mencari data, baru lanjut di kesimpulan. Itu yang di makalah posisi. Selanjutnya ada di makalah tugas akademik. Makalah tugas akademik ini memiliki struktur pendahuluan, kajian literatur, selanjutnya analisis, baru kesimpulan. Ini kan makalah tugas akademik ini kan biasanya dosen kasih ke kita kalau kita disuruh buat tugas makalah, misalnya kita disuruh cari materi ini, materi itu. Nah itu memiliki struktur yang dimana ada pendahuluan, ada kajian literatur, selanjutnya ada analisis, baru
Jadi tuh struktur yang pertama itu pastinya di setiap makalah itu strukturnya itu pendahuluan, baru dilanjutkan lagi dengan metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Jadi makalah seminar ini sama seperti makalah hasil penelitian atau makalah empiris. Selanjutnya di makalah yang ketujuh itu makalah konferensi. Makalah ini memiliki struktur yang sama seperti makalah seminar juga tadi, yang memiliki pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir di makalah jurnal itu tuh juga memiliki struktur yang sama seperti makalah seminar tadi dan makalah konferensi, yang dimana itu pastinya ada pendahuluan dulu, baru tuh ada metode penelitian, habis metode penelitian dilanjutkan dengan hasil penelitian, habis hasil penelitian sudah ditemukan itu lanjut ke pembahasan. Habis ke pembahasan itu pastinya setiap makalah itu membutuhkan kesimpulan. Jadi kalau kita mau membuat makalah itu pastinya yang pertama itu ini di semua jenis makalah. Jadi yang pertama itu pastinya ada pendahuluan, terus pokoknya di semua jenis makalah, dan yang terakhirnya pasti ditulis dengan kesimpulan atau kesimpulan. Mungkin sekiranya itu penjelasan secara singkatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Aku nggak bisa tanya. Dalam penjelasannya materinya tadi, yang keempat itu makalah tugas akademik. Makalah yang dibuat sebagai tugas dari guru atau dosen dengan tujuan melatih kemampuan berpikir ilmiah dan penulisan ilmiah. Pertanyaannya itu, kira-kira apa dari makalah tersebut yang dapat melatih kemampuan berpikir ilmiah dan penulisan ilmiah? Dan apa saja hambatan ketika kita melakukan proses pembuatan ilmiah? Apa dari makalah tersebut
plagiarisme oleh orang lain dan dapat menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan ketikan sendiri agar tidak di copy paste. Terima kasih. Kayak gini tuh langsung Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Edita yang membahas tentang tadi kan saya membahas jenis makalah yang ini makalah tugas akademik, yang dimana makalah ini dibuat sebagai tugas dari dosen atau guru dengan tujuan melatih kemampuan berpikir ilmiah dan penulisan ilmiah. Tadi kan ditanyakan bahwasanya apa saja yang bisa kita dapatkan ketika melakukan penulisan dosen ya, sama hambatannya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu kalau manfaat tugas itu diberikan dosen kepada kita itu untuk melatih penulisan kita ini berpikir secara ilmiah serta penulisan makalah ilmiah kita. Jadi itu kan nggak semua mahasiswa tuh dulunya di SMA tuh diajarkan cara pembuatan makalah. Sedangkan di SMA tuh ada yang diajarkan cara pembuatan makalah, ada juga yang tidak diajarkan. Jadi tujuan ini itu jadi hal ini tuh bertujuan untuk agar mahasiswa itu bisa membuat makalah sendiri-sendiri dan tidak bergantung kepada makalah orang lain, atau bisa disebut juga dengan ini memberi jasa joki. Jadi itu bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa berpikir secara ilmiah dan melanjutkannya secara penulisan ilmiah. Jadi itu sih untuk manfaatnya, karena kan kalau kita udah kuliah pasti kan makalah itu udah biasa ya. Jadi kalau kita nggak tahu cara pembuatan makalah, pasti orang lain tuh pada nanya, kamu kuliah kok tapi belum bisa buat makalah? Apakah kamu kuliah di joki atau emang kamu memperhatikan dosen secara langsung? Itu pasti pertanyaan dari orang tua, apalagi kalau misalnya kita kerja, kita disuruh ini itu, terutama masa pembuat makalah aja kita nggak bisa. Jadi itu bertujuan untuk melatih otak kita agar kita bisa berpikir secara kritis mengenai proses pembuatan makalah ilmiah tadi dan cara penulisannya lagi. Jadi kan itu kan di struktur itu kan kalau hambatannya itu di struktur sih biasanya. Jadi itu kan kalau kita namanya kita belajar ya nggak mungkin kita selalu benar. Jadi itu untuk pembuatan makalah ini menurut saya sendiri, karena saya baru buat makalah itu waktu pas di kuliah baru bisa. Karena waktu pas di SMA itu saya buatnya itu secara ini secara apa ya, tidak teratur. Jadi itu kayak strukturnya itu acak-acakan, juga kata-katanya itu acak-acakan. Jadi itu kayak enggak yang benar-benar teratur, enggak rapi. Kalau dilihat tuh mungkin orang lain akan melihat makalah tersebut tuh seperti ini. Ini enggak menarik nih dibaca, seperti yang kayak bapaknya bilang kemarin kan, kalau kita membuat sesuatu itu tidak menarik, tuh orang tuh nggak bakal mau baca apa yang kita buat. Jadi kita harus membuat sesuatu itu secara menarik dan juga rapi. Nah menurut saya itu di SMA tuh saya kesulitan untuk membuat makalah, dan lanjut di kuliah saya belum bisa juga membuat makalah. Jadi menurut saya itu hambatan membuat makalah sih dalam proses perkuliahan. Jadi kalau makalah, kalau kita bikin makalah ini itu kan kayak strukturnya itu kan ada yang di bagian bab beberapa gitu kan, ada yang membahas ini tujuannya, ada yang membahas manfaat. Jadi itu ada juga yang dosen itu mintanya tujuannya aja, tapi kalau secara ini tuh biasanya tuh ada manfaatnya juga. Jadi setelah saran, kalau misalnya itu saran, habis itu tujuan baru ke manfaat. Jadi itu kan kalau biasanya orang tuh kalau maunya simpel, jadi ditulisnya itu manfaat, enggak yang ditulisnya itu tujuan, manfaatnya itu enggak. Jadi itu kan menurut saya itu hambatan sih untuk di struktur makalah, karena enggak semua struktur tuh ada yang bisa kita pakai. Jadi kan seperti yang saya jelaskan tadi, jenis makalah itu ada banyak. Jadi kalau kita salah aja di membuat secara struktur itu tuh bisa ini mengubah isi makalah kita, karena kan struktur itu kan berbeda-beda. Jadi itu sih hambatannya. Kalau untuk yang tadi kan yang manfaat pembuatan makalah itu sudah saya sebutkan tadi, agar kita bisa membuat makalah di usia kita yang sekarang ini, karena kita udah masuk kuliah. Karena kan kalau kuliah itu makalah itu udah kayak bagiannya itu umumnya, kayak kita tuh nggak
sesusah itu lagi sebenarnya untuk mencari pengetahuan gitu. Jadi untuk melatih itu yang pertama itu yang untuk melatih itu, terus yang kedua itu hambatannya itu di struktur aja sih pembuatan makalah, karena makalah itu kan berbeda-beda strukturnya dan juga membuat kita itu sulit apakah struktur ini dipakai dan struktur ini yang tidak dipakai. Jadi kita tuh kayak bingung gitu, kalau saya sendiri bingung ya, karena kan makalah itu ada beda-beda, ada makalah apa aja tadi itu kan beda-beda di strukturnya, jadi itu hambatan dalam pembuatan makalah. Mungkin sekiranya itu sih yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Vera yang mengenai tentang cara kita mengatasi plagiarisme dalam pembuatan makalah. Ingat tadi kan? Jadi itu untuk pembuatan makalah itu kan biasanya tuh ada mahasiswa yang langsung menjiplak, misalnya nih kita ketemu di Google Scholar atau kita ketemu di AI atau kita ketemu di jurnal-jurnal dari makalah-makalah lainnya. Itu kan biasanya mahasiswa tuh ada yang copy paste tuh. Nah, jadi untuk mengatasi plagiarisme, jadi kita tuh bisa membuat makalah itu secara ini. Kita cari, misalnya kita cari materi kita udah ketemukan di Google Scholar atau enggak di AI, di makalah, di jurnal maupun di hal lainnya yang bisa kita mendapatkan ilmu tersebut terkait makalah yang akan kita buat. Lalu habis itu kalau kita udah ketemu dengan materi tersebut, kita bisa parafrase pembahasannya. Lalu kan udah di parafrase, kalau udah di parafrase itu biasanya kita harus mengubah parafrase itu ke bahasa kita sendiri agar kita tidak ketahuan kalau kita plagiarisme, karena kan plagiarisme itu nggak boleh ya. Harusnya kita itu membuat makalah itu masing-masing. Kita udah cukup mencari materi di internet dan jangan lagi untuk plagiarisme lagi dengan materi yang ada di internet itu. Makanya kita harus dicari materi, habis dicari materi kita diparafrase, habis diparafrase kita mengubah parafrase itu ke bahasa kita sendiri, jangan bahasa yang diparafrase kalau bisa. Terus kalau udah itu kan udah jadi itu kan diparafrase dan diubah ke bahasa kita sendiri, lanjut kita jangan copy paste lagi sama tulisannya, kita ketik aja sendiri. Jadi biar itu tuh enggak plagiarisme, karena kan ada dosen yang nggak mau kalau kita plagiarisme secara 100%. Kan kalau kita dibilang kok 100% kita plagiarisme. Jadi kita tuh harus diparafrase dulu, baru diubah ke bahasa kita sendiri, baru kita ketik, jangan copy paste. Karena kalau copy paste itu biasanya masih ada ini plagiarismenya walaupun nggak 100%, karena kan udah diparafrase tadi kan. Jadi kalau emang mau 0% plagiarisme, mending kita aja, kita ketik sendiri, jangan di copy paste walaupun udah diparafrase. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari pertanyaannya Saskia mengenai plagiarisme tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan laporan praktikum ilmiah. Laporan praktikum ilmiah bukan hanya catatan hasil percobaan, melainkan sebuah dokumen akademik
Ia berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik.